Kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau ajaib bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, kami serahkan dan saudara Tuhan banyak-banyak sampai sekolah. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Salam sehat. Puji Tuhan, di akhir pekan ini kita kembali lagi sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya dalam ibadah saat teduh kita. Terima kasih. Baiklah, saya mengajak kita untuk menundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa untuk menyambut pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Dalam hari-hari yang kami jalani satu minggu ini, kami merasakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Selalu diberikan kekuatan untuk bangun di pagi hari, bersyukur kepadamu, memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Dan kami menyatakan iman kami yang sungguh-sungguh setia kepadamu ya Bapa, oleh karena pertolongan-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak akan melewatkan jam waktu di depan kami ini sebelum kami merenungkan bersama kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan hati kami dan memberkati segala apa yang kami perkatakan dan kami lakukan. Semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus yang menerangi setiap hati dan pikiran kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya hikmat-Mu yang terus memberikan sukacita dan sejahtera dipenuhkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita sedang memasuki bagian pemberitaan kebenaran yang sangat berhubungan langsung dengan bagaimana kehidupan kita berlangsung ya di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kemurahan hati Tuhan, kebaikannya, bagaimana kita meresponi ya, bagaimana kita meresponi kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus. Dan inilah sebetulnya bagian perjalanan kehidupan yang harus perhatikan atau yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang-orang kudusnya Tuhan, setiap orang-orang percaya yang sudah pasti diselamatkan. Yang belum pasti diselamatkan, dengarkan Injil ya tentang salib Kristus. Yesus mati menghapus segala dosa dan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sesudah kita diselamatkan Bapak Ibu Saudaraku, sesudah kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus dari hidup yang sia-sia, hidup yang lama,
Dan sekarang kita sudah menjalani kehidupan yang baru di dalam ciptaan yang baru, ya. Jadi sekali lagi, kehidupan yang kita sadari saat ini adalah kehidupan yang kita jalani berdasarkan ya ciptaan baru, pengalaman manusia baru, ciptaan baru di dalam kekudusan Kristus Yesus yang kita dengan sengaja atau dengan sadar betul bahwa ini bukan hasil usaha dan pekerjaan kita, tetapi ini adalah kasih karunia Tuhan yang menghadirkan kehidupan yang baru di dalam setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita kepada bagian Galatia pasal 5. Ya, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Jadi dengan tekun, dengan konsisten ya, kita terus menghadirkan diri kita untuk memahami secara detail, secara rinci ya, bagian-bagian yang sangat penting yang berhubungan dengan panggilan firman Tuhan untuk kita memahami dengan baik siapa dan bagaimana diri kita seharusnya berjalan di dalam kehendak Tuhan, yaitu di dalam mengikuti cara hidup kasih karunia-Nya ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya ajak kita sekali lagi untuk membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ya. Galatia pasal 5, saya akan membacakan untuk kita ayat 1 sampai ya, saya baca untuk kita dari Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga saja ya, sampai ayat 4 ya, sampai ayat 4. Oke. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop dalam Alkitab berbahasa Indonesia, kemerdekaan Kristen ya, atau kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Wah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul kita, Rasul Paulus ini adalah penegasan-penegasan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Amin. Penegasan-penegasan yang sangat telak, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menepis anggapan bahwa saat ini ya ada orang yang menjadi lebih baik di hadapan Tuhan karena dia merasa sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, sangat menarik. Ya. Karena disinilah letak daripada kegagalan daripada orang-orang yang menyebut dirinya
percaya kepada Yesus, sama seperti jemaat Galatia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sampai sekarang pun problem inilah yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang menyebut dirinya orang beragama Kristen. Ya, dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku? Tahu kita. Ya. Coba saja Bapak Ibu Saudaraku bertanya pada setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Mungkin mereka, Bapak Ibu Saudara, hampir 99% mengatakan bahwa supaya menjadi benar di hadapan Tuhan adalah dengan cara melakukan perintah-perintahnya, bertakwa kepada Tuhan, yaitu menjauhi larangannya. Benar nggak, Bapak Ibu Saudara? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau belum begitu yakin, ya, saudara perlu lebih rajin menyaksikan kebenaran Injil kasih karunia Allah, supaya saudara bisa memahami, ya, pentingnya perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini di Galatia pasal 5 ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat mulai dari pasal 1 kitab Galatia ini, ya, ini sebetulnya dipenuhi dengan argumentasi, ya. Di sini Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, memberikan begitu banyak analisa, ya, begitu banyak, ya, fakta-fakta yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, untuk membebaskan, ya, kembali jemaat Galatia ini dari kejatuhan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah, kepastian keselamatan, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Mereka adalah anggota tubuh Kristus, mereka adalah ciptaan baru, manusia baru. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima penebusan darah Kristus yang sempurna. Ya, mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, sayang sekali, mereka ini, ya, boleh dikatakan Bapak Ibu Saudaraku tergelincir. Ya, mereka tergelincir, dan sampai Paulus mengatakan tadi di situ, saudara-saudaraku, ya, bahwa siapa di antara kamu yang berusaha untuk menyunatkan dirinya, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan kamu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini sangat penting dicermati, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, oleh karena apa? Karena sekali lagi, agar kita memahami sebenarnya inti daripada kemerdekaan kita di dalam Kristus itu apa, Bapak Ibu Saudaraku, ya? Apakah hanya mengatakan bahwa kita mengaku bahwa kita percaya Yesus, ya, bahwa kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jemaat Galatia ini adalah jemaat orang Kristen yang sudah mengenal Yesus Kristus dan bahkan mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka ini, ya, di dalam proses pembentukan Tuhan atas kehidupan mereka, di mana Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, disitulah mereka jatuh. Ya, disitulah mereka, ya, kembali lagi kepada sistem kehidupan yang lama, yang disebut dengan bersandar pada diri sendiri, yaitu dengan mempercayai bahwa dengan perbuatan baik mereka sendirilah mereka akan menjadi,
berkenan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita bisa katakan itu adalah cara hidup orang beragama di seluruh dunia ini. Benar ya, Bapak Ibu Saudaraku ya? Ya, itu adalah cara orang hidup beragama di semua agama. Tidak memandang perbedaan agama apapun di dunia ini, mengajarkan kebaikan. Benar nggak Bapak Ibu Saudaraku? Persoalannya adalah kebaikan-kebaikan yang yang dipandang dan yang diyakini oleh orang-orang beragama di dunia ini adalah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tanpa kasih karunia Tuhan. Nah, itu persoalannya di situ Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di sini Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar memberikan penegasan-penegasan tanpa kompromi. Ya, sekali lagi, ya saudaraku, jemaat Galatia ini bukannya mereka belum tahu kebenaran. Mereka sudah tahu kebenaran tentang Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang sudah pasti diselamatkan, ya. Tetapi mereka kompromi, Bapak Ibu Saudaraku, dengan pengajaran dari orang-orang Judaisme, orang-orang yang beragama Yahudi. Mereka ini, saudara-saudaraku, orang-orang jemaat Galatia ini kembali lagi berpikir dan mereka tertawan, mereka masuk ke dalam jebakan Batman gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka masuk pada jebakan dari orang-orang yang kalau kitab Paulus menulis di kitab Kolose yang dikatakan mereka yang berpura-pura merendahkan diri, ya, beribadah kepada Tuhan, sebenarnya di hati mereka adalah orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah yang tanpa pengertian yang benar itu. Di hati mereka yang terdalam adalah dengan perbuatan-perbuatan mereka itulah mereka akan diselamatkan, dan dengan perbuatan-perbuatan mereka itulah mereka akan dianggap berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ini adalah suatu kebenaran yang sangat menarik untuk kita cermati, ya, supaya kita juga jangan terjatuh dan kita juga tidak terjebak dan masuk kepada perangkap daripada yang Paulus katakan di sini adalah kelicikan daripada kedagingan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita bukan hidup karena daging, tetapi kita hidup oleh karena Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini adalah suatu cara hidup yang jauh berbeda dari pandangan manusia pada umumnya. Ya, jadi memang kelihatan ya sepertinya Bapak Ibu Saudaraku, kelihatannya pernyataan seperti itu sepertinya menunjukkan seolah-olah bahwa kita ini adalah orang yang sombong kalau kita katakan bahwa kita mempunyai cara hidup yang sangat berbeda dengan pandangan daripada manusia pada umumnya di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena apa? Ya, oleh karena orang melihat ya sama saja begitu ya. Ya, sama saja. Walaupun kita bilang bahwa kita ini adalah pengikut Yesus yang setia, pengikut Yesus yang sejati, ya, bahwa kita ini adalah orang yang sangat fanatik terhadap kebenaran, dan bahwa kita adalah orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, orang-orang dunia melihat bahwa oh iya sama saja bahwa kita ini ya membutuhkan segala sesuatu, ya, kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan makan, pakaian,
tempat tinggal, ya, sosial, lingkungan, dan kesehatan, ya. Kita harus memperjuangkan anak-anak kita supaya mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, kita harus mencari nafkah dan kita harus berjuang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dunia melihat bahwa ya sama saja, kan begitu ya. Seperti mengejar hal yang sama saja bagi apa namanya, terhadap semua orang yang mengatakan mereka adalah orang yang percaya dan mengklaim dirinya benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka yang kita melihat di sini justru Paulus ingin kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita ini. Amin. Kehidupan kita yang baru ini. Jadi kita tidak digerakkan oleh cara dunia menilai kehidupan kita, karena Paulus mengatakan ya, orang-orang dunia tidak mengerti dan tidak menerima apa yang berasal dari Roh Kudus. Ya, kebaikan Tuhan Yesus yang tulus, yang murni, ya, pengorbanan Tuhan Yesus yang dinyatakan dengan kasih yang sempurna, ya, di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia tidak menghargai itu. Ya. Karena apa? Karena itu tidak membawa berita tentang keuntungan dan kemakmuran secara material. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, berita tentang salib Kristus itu adalah penderitaan. Itu adalah pengorbanan yang tanpa pamrih. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, berita tentang salib Kristus itu, ya, bukanlah berita kemakmuran, ya, seperti yang banyak diberitakan juga, ya, di mimbar-mimbar gereja, bahwa kalau kamu makin taat kepada Kristus, maka berkat-berkatmu akan berlipat kali ganda, ya, maka bahwa kamu memberikan lebih banyak, maka Tuhan akan memberikan lagi lebih banyak lagi kepadamu. Jadi itu iming-iming secara motivasi ekonomi, motif ekonomi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi akhirnya jatuh juga, ya, jatuh juga kepada cara berpikir dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah jerat yang apa namanya, yang dipasang oleh roh-roh dunia yang Paulus katakan di Galatia pasal 4 yang sudah kita baca, pelajari sebelumnya, yaitu jerat daripada roh-roh dunia yang miskin dan yang lemah. Ya, roh-roh dunia yang miskin dan yang lemah, yang selalu menginginkan supaya orang-orang percaya dalam Kristus Yesus itu bisa berpaling lagi kepada cara berpikir hidup yang lama, yaitu yang digerakkan oleh motivasi-motivasi kedagingan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak konsisten di dalam memahami kebenaran kasih karunia Allah, tidak mungkin dia bisa bertahan mengatakan bahwa saya tidak akan terpengaruh dengan arus dunia. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, manusia jangan terlalu yakin bahwa dia bisa melawan arus dunia. Tanpa kebenaran firman Tuhan tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Atau hanya dengan sekedar, ya, Bapak Ibu Saudaraku, hanya sepintas-sepintas memahami firman Tuhan lalu merasa bahwa akan mampu untuk berhadapan dengan pengaruh arus dunia, itu adalah suatu kebohongan, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah suatu, ya, pikiran yang boleh dikatakan yang masih dangkal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya, ya, Rasul Paulus menegaskan tadi di pasal 5 ayat 1 ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya, karena kemerdekaan itu adalah merupakan dambaan semua orang. Amin. Ya, saudaraku. Ya, bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
itu sudah dirumuskan oleh pendiri bangsa kita ini bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan bahwa penjajahan harus dihapuskan ya dari muka bumi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena apa? Karena kemerdekaan itu adalah dambaan semua orang. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemerdekaan di dalam Kristus Yesus yang kita peroleh, yang kita miliki adalah kemerdekaan yang tidak diusahakan dan diperjuangkan oleh manusia. Ya, tidak ada darah manusia, tidak ada jasa-jasa manusia, Bapak Ibu Saudaraku, yang diikut sertakan ya untuk kita akhirnya mendapatkan kemerdekaan, kebebasan ya yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Maka dikatakan di situ, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Amin. Satu-satunya Yesus Kristuslah yang melakukan pembebasan ya atas segala dosa dan segala kesalahan kita dan segala penghalang bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, untuk mengalami ya damai sejahteranya, untuk mengalami kebaikannya dan kemurahannya. Kristuslah satu-satunya yang melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku, dan itu adalah kebenaran dari awal. Sejak dari awal, kebenaran itulah yang dipercayai oleh jemaat Galatia ini dan juga yang kita percayai sekarang ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu apa problem daripada jemaat Galatia ini sebagai cermin pelajaran yang dapat kita petik, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita jangan jatuh kepada lubang yang sama. Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, berpikir bahwa mereka sesudah diselamatkan, mereka ingin berbuat baik, ya. Itu kan bagus ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sesudah percaya Yesus, lalu apa selanjutnya? Ya berbuat baik. Itu adalah suatu pemikiran yang sepintas kalau kita pikirkan, ya memang begitulah. Apalagi yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan kalau bukan dengan berbuat baik. Benar ya Bapak Ibu Saudaraku? Iya. Ya kan? Dan semua orang kan senang kalau motivasi-motivasi berbuat baik itu yang timbul di dalam setiap hati manusia. Ya, bukan keinginan untuk berbuat jahat atau menyakiti orang lain kan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau di permukaan perkataan dan pengajaran seperti itu kelihatannya ya bolehlah, ya kan? Itu sudah sepertinya sudah benar. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, justru kedagingan manusia, justru iblis dan juga setan-setan itu menjatuhkan pemikiran manusia itu atas nama perbuatan baik. Ya, saya ulang sekali lagi. Justru manusia itu sekarang ini jatuh ke dalam dosa. Manusia itu jatuh kepada jerat daripada iblis. Manusia itu ditenggelamkan ke dalam kehidupan dalam dosa saat ini justru karena ya manusia itu mempercayai bahwa perbuatan baiklah yang membuat mereka menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan itu kekeliruan yang sangat besar untuk memahami, memandang kasih karunia Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Paulus sudah jelas mengatakan di dalam Efesus pasal 2, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu. Ya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kebenaran
hanya karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan itu berlaku untuk mendapatkan keselamatan masuk surga saja? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, untuk menjalankan pelayanan kepada Tuhan Yesus pun saat ini bukan karena usaha dan perbuatan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kita berpikir bahwa kita ini sanggup, bukan karena kita berpikir bahwa kita dengan berjuang keras baru terpenuhilah ya kehendak Allah di mana Tuhan mau supaya kita melayani Dia. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Jikalau Kristus yang memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga sekarang kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa, dan sekarang kita mempunyai kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, dan kita mempunyai jaminan kepastian masuk surga sekali untuk selama-lamanya oleh karena perbuatan Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia-Nya, pemberiannya dengan cuma-cuma. Sama halnya juga ketika kita rindu melayani Tuhan Yesus, ketika kita rindu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ketika kita rindu untuk mengasihi orang lain, ketika kita rindu ingin memberitakan kebenarannya kepada semua orang, ketika kita rindu untuk saling menolong dan mengasihi di antara sesama kita sebagai orang-orang percaya dan juga menolong semua orang, itu juga harus dipastikan adalah hasil perbuatan dan pekerjaan daripada Yesus Kristus sendiri. Dan untuk memahami hal yang demikian, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dibutuhkan pengertian yang benar dan secara lengkap. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi dibutuhkan pengertian yang benar dan secara lengkap. Tidak ada orang yang mengaku percaya Yesus hanya sepintas-sepintas saja dia membaca Alkitab lalu merasa bahwa dia sudah bisa berbuat baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan saudara-saudaraku ya mau berpikir sepintas-sepintas di dalam hal ya memahami kasih karunia ini. Ya, karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena Roh Kudus tidak bekerja tanpa disertai dengan pengertian orang yang ingin melakukan perbuatan baik. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena itulah, Saudaraku, Paulus mengatakan di sini supaya Kristus, supaya kita ya sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Kristuslah yang telah melakukannya bagi kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa itu kuk perhambaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu Saudaraku? Kuk perhambaan di sini, kuk perbudakan yang membebani manusia, yang membebani orang-orang yang ingin mengenal Tuhan saat ini adalah oleh karena mereka ya Bapak Ibu Saudaraku berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka akan menjadi lebih benar di hadapan Allah. Ya, contohnya Paulus katakan di situ, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang berusaha melakukan sunat itu siapa? Manusia kan? Bapak Ibu Saudaraku, itu usaha manusia, usaha orang-orang beragama untuk menyatakan bahwa mereka itu menuruti perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian mereka berharap bahwa mereka menjadi benar di hadapan Allah. Paulus katakan, ya, kalau kamu mengharapkan ya kebenaran karena kamu melakukan hukum Taurat, dikatakan kamu hidup di luar kasih karunia. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kamu hidup di luar Kristus. Kamu lepas daripada Kristus kalau kamu berpikir karena berbuat baik dan menuruti peraturan-peraturan perintah-perintah Tuhan berdasarkan hukum Taurat,
Kalau kamu merasa bahwa kamu akan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, kamu sebenarnya pada kenyataannya kamu hidup di luar daripada kebenaran. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat penting dicermati oleh setiap orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, bahwa Allah mau kita mengambil sikap. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau, Yesus mau kita mengambil sikap yang tegas, sikap yang sengaja dan konsisten, ya, dalam iman kita ini meresponi kasih karunia Allah, bahwa benar-benar cara hidup kita saat ini adalah cara hidup yang baru. Dan cara hidup yang baru ini adalah lepas daripada hukum Taurat yang disebut sebagai belenggu, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini ya manusia di dunia ini, orang-orang yang beragama di dunia ini, yang berusaha ingin menjadi benar di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatan baik mereka, itu sebenarnya berada di dalam belenggu, di dalam belenggu keinginan daging, ya. Bapak Ibu Saudaraku, tentunya pasti mereka juga akan mengatakan, oh tidak, kami melakukan ini untuk Tuhan. Oh iya, itu yang Paulus katakan di dalam Roma 10, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi dalam dalam posisi di mana mereka tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar mengenai apa? Mengenai kasih karunia Allah. Karena tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa kita pahami hanya berdasarkan pengetahuan yang lama, pengetahuan yang campur aduk, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Pengertian yang campur aduk seperti jemaat Galatia ini, mereka mencampur adukan antara melakukan hukum Taurat dengan percaya kepada kasih karunia Allah. Mereka mencampurkan karena mereka ingin menjadi sama seperti orang-orang yang beragama yang lain, terlihat di dalam perbuatan-perbuatan mereka, supaya mereka kelihatannya bisa dipuji dan mereka kelihatannya adalah orang-orang yang taat beribadah. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu cara meresponi kasih karunia Allah saat ini. Tetapi kita meresponi cara hidup di dalam kasih karunia Allah ini adalah dengan cara hidup yang dimana pola daripada kehidupan kita itu adalah berdasarkan kehidupan yang baru, ciptaan yang baru yang sudah ditetapkan oleh Yesus Kristus bagi kita, menjadi sistem cara bagaimana kita menggerakkan seluruh keinginan, pikiran, perbuatan, perkataan, dan tindakan kita. Semuanya adalah oleh karena kita termotivasi oleh sebab kita sekarang hidup di dalam kesempurnaan kasih Kristus. Sebagaimana yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus tentu kita tahu, ya, sebelum dia diselamatkan, sebelum dia bertobat, dia adalah seorang Farisi, dia adalah seorang ahli Taurat, dia adalah orang Yahudi, dia adalah orang Israel, dan dia adalah orang yang sangat setia berbuat baik, merasa berbuat baik dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, dengan setia melakukan hukum Taurat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang Paulus katakan, semuanya itu dilakukannya adalah dengan tanpa pengertian yang benar, dan itu semuanya sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kalau kita lihat saudaraku contohnya, ya, kita bertanya, apa contohnya perbedaan, ya, hidup di dalam kasih karunia Allah dengan hidup di bawah hukum Taurat? Memang apa perbedaannya Bapak Ibu Saudaraku? Jauh sekali Bapak Ibu Saudaraku perbedaannya, ya.
itu bahkan nggak nyambung, saudaraku. Bagaimana perbedaannya dan tidak nyambung? Ambil contoh, saudara-saudaraku ya. Kita renungkan baik-baik. Contohnya, ketika ya Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 6 ya kepada murid-muridnya, ketika Yesus mengajarkan tentang bagaimana berdoa, ya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya dikatakan, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pertanyaannya, sebelum Yesus mati disalibkan, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana caranya untuk mendapatkan pengampunan dosa? Jelas Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menyatakan ya bahwa mereka harus mengampuni orang lain terlebih dahulu supaya mereka mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi itu artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Itu artinya perbuatan. Tergantung pada perbuatan mereka. Kalau mereka mengampuni orang lain, barulah mereka diampuni oleh Tuhan. Kalau mereka tidak mengampuni orang lain, dan mereka tidak akan diampuni oleh Tuhan. Pertanyaannya, apa itu yang masih dipegang oleh orang beragama saat ini? Ya, saudara. Apa cara seperti itu yang masih diyakini oleh orang beragama saat ini untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Ya, itu yang dipegang oleh semua orang beragama saat ini. Supaya mendapatkan pengampunan dari Tuhan harus berusaha mengampuni orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi sekarang kalau kita memahami tentang kasih karunia Tuhan sesudah Yesus Kristus mati di kayu salib, dan Yesus berkata bahwa sudah selesai. Ya, dia sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Nyawanya sudah dikorbankan, sudah diserahkan nyawanya untuk menebus segala dosa kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Bapak Ibu Saudaraku, jadi bagaimana sekarang kita memahami tentang pengampunan dari Tuhan? Apakah karena kita berbuat baik supaya kita mendapat ampun dari Tuhan seperti kebanyakan diyakini oleh orang beragama di dunia ini? Ataukah berdasarkan kasih karunia Allah bahwa kita menerima pengampunan dari Tuhan karena kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus kita dari segala dosa, dan pengampunan itu kita miliki, kita peroleh secara sekaligus, bukan secara bertahap, dan bukan karena kita minta, ya, dan bukan karena kita berusaha, dan bukan karena kita berbuat baik, dan bukan karena kita melakukan apapun tebusan-tebusan segala macam, tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya yang telah melakukan penebusan akan segala dosa kita, bukan berkali-kali Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bukan berkali-kali dan bukan berangsur-angsur dosa kita ditebus oleh Kristus. Dia melakukannya sempurna di atas kayu salib itu, dan Yesus berkata sudah selesai. Amin. Apa itu yang dipercayai oleh orang beragama di dunia ini? Tidak. Bapak Ibu Saudara, ya. Orang-orang beragama di dunia ini mempercayai bahwa dengan mereka meminta Tuhan menghapuskan dosa mereka, maka dengan permintaan doa-doa mereka itulah Tuhan menghapus dosa mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan kebenaran kasih karunia. Itu kebenaran hukum Taurat namanya itu. Ya, karena ketika Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, memang darah Kristus belum tertumpah di atas kayu salib. Ya, Yesus belum mati untuk menebus segala dosa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, di situ kita lihat bahwa ada perbedaan antara sebelum Kristus Yesus mati dan sesudah Yesus Kristus mati. Amin. Jadi perbedaan ini tidak dilihat oleh orang-orang yang terus berusaha ingin supaya perbuatan-perbuatan baik mereka lah yang dijadikan oleh Allah, harapan mereka seperti itu. Dan Paulus menegur jemaat Galatia ini karena mereka ikut-ikutan. Bapak Ibu Saudaraku, mereka ikut-ikutan berpikir bahwa dengan berbuat baiklah mereka
menjadi berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32, Paulus mengatakan apa? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang posisi kita di dalam kasih karunia Tuhan ini adalah posisi yang sudah diampuni oleh Tuhan dengan tuntas. Posisi di mana kita sudah menerima penebusan akan segala dosa kita satu kali untuk selamanya dan sudah selesai. Dan itu bukan karena hasil usaha kita, dan bukan karena kita berdoa, dan bukan karena kita menangis, ya, dan bukan karena kita, Bapak Ibu Saudaraku, jasa-jasa yang kita lakukan, berbuat baik kepada orang lain, lalu Tuhan menebus dosa-dosa kita dengan perbuatan baik kita itu. Bapak Ibu Saudaraku, kekeliruan yang sangat besar. Itu adalah kekeliruan, dan Paulus katakan kepada jemaat Galatia di pasal 3 ini, dia katakan apa? Hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah digambarkan, dilukiskan di depanmu dengan pemberitaan Injil kasih karunia Allah? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, berpikir bahwa dengan perbuatan-perbuatan baik supaya diselamatkan masuk surga, Paulus mengatakan itu adalah kebodohan. Itu adalah pikiran yang bodoh. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Mana mungkin manusia bisa berbuat baik, ya, dengan beramal, ya, dengan melakukan kebajikan-kebajikan, lalu lantas dengan perbuatan baiknya itu dia diperhitungkan untuk menerima keselamatan hidup yang kekal. Paulus mengatakan itu adalah pikiran yang bodoh, tidak boleh dianut oleh orang yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena hanya kebaikan Yesus Kristuslah yang sempurna. Tidak ada kebaikan manusia yang sempurna. Tidak ada usaha manusia di dunia ini yang sempurna berbuat baik, lantas Tuhan memperhitungkan perbuatan baiknya itu sebagai kebenaran baginya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib itulah yang bisa membuat manusia jadi benar di pandangan Allah, apabila setiap orang percaya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu, dan dia dibenarkan, dia dikuduskan, kita diberikan meterai Roh Kudus, dan kita pasti diselamatkan, dan kita hidup oleh kasih karunia Allah, dan pelayanan kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin kita cermati, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita semakin terpanggil lebih dalam dan lebih jauh lagi masuk ke dalam pengertian yang begitu mendalam tentang pekerjaan Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus telah menyelesaikan segala penghalang bagi kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang akrab, bergaul dengan Allah, bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku adalah kehidupan yang terbuka lebar bagi saudara dan saya untuk mengalaminya setiap hari melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu saudaraku, kita lihat bahwa di zaman sekarang ini, saat ini, apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang dibutuhkan oleh umat Kristen adalah kita terus memberitakan tentang kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan berkhotbah memberitahukan kebaikan-kebaikan kita, keberhasilan-keberhasilan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, kesuksesan-kesuksesan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu yang Allah inginkan untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua manusia saat ini. Allah menginginkan supaya kita memperkenalkan kebaikan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Yesus telah menyatakan bahwa tubuh dan darahnya telah menebus
hidup manusia dari kesia-siaan, mengampuni segala dosa, menebus hidup manusia dari kubur, dan ditebus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus untuk memperoleh hidup bersama di dalam kehidupan yang baru, hidup yang kekal namanya, hidup di dalam kekudusan Yesus Kristus yang sempurna, dan itu adalah kasih karunia yang murni yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya saat ini, bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang hidup di dalam kebenaran yang tidak boleh dicampur baurkan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak boleh dicampur adukan. Ya, ini bukan mix. Ya, ini bukan pencampuran antara hukum Taurat, perbuatan-perbuatan baik manusia dengan perbuatan-perbuatan baik Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang disebut ya oleh Rasul Paulus, itu yang disebut di dalam kitab Perjanjian Lama kepada bangsa Israel juga sebagai perzinahan rohani. Kita harus hidup di dalam kekudusan Kristus yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang perlu kita pahami dengan baik, yang perlu kita pelajari secara detail, yang perlu kita renungkan lebih dalam lagi, saudara-saudaraku, tanpa hentinya. Ya, saudara dan saya, harus dibangkitkan terus kerinduan kita. Oleh karena kita percaya, Roh Kudus telah memerdekakan kita dari segala halangan-halangan, dari segala hambatan-hambatan untuk datang kepada Tuhan, untuk memahami seluruh kebenaran kasih karunia-Nya, karena kita hidup semata-mata oleh karena kebaikan anugerah Tuhan. Tidak ada kemampuan kita untuk menjalankan kehidupan kita ini yang berkenan kepada Tuhan kecuali, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Amin. Ya, dan tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya dimanapun berada. Ya, tetap pelihara semangat yang ada pada Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ini adalah perjalanan kehidupan iman yang menjadi kenang-kenangan yang terus akan membawa damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga, maupun di dalam jemaat, dan dimanapun kita berada. Karena ini adalah merupakan anugerah, ya, pekerjaan Roh Kudus yang harus kita hargai, yang kita sambut, yang kita percayai, dan kita syukuri untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berjumpa lagi pada hari Senin saat teduh kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi besok kita akan bersama-sama bersekutu di dalam pertemuan ibadah minggu kita. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita selalu diberikan kesehatan yang baik dan semangat terus untuk datang pada pengetahuan akan kebenaran. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita lebih berlimpah lagi dan menguatkan kita semuanya, sehingga setiap hari kita selalu bisa bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan dan anugerahnya dalam hidup kita. Untuk itu mari kita berdoa. Kita akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita bersyukur untuk semuanya apa yang sudah kita dengarkan bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Sukacita kami semakin dipenuhkan ya Tuhan, di saat kami datang kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Setiap pagi selalu baru berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan pikiran kami terus dicerahkan oleh terang kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami banggakan adalah apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kami semua, yang menjadikan hidup kami sangat berarti di hadapan-Mu. Dan kami menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk memuliakan Engkau. Kami mempersembahkan hidup kami dan pelayanan kami semata-mata oleh karena kebaikan kasih karunia Tuhan yang telah memerdekakan kami dari segala rintangan, segala kekhawatiran, dari segala ketakutan, dan dari segala penghalang apapun
Tuhan membebaskan kami dengan sukacita penuh kami mengekspresikan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa di dalam surga. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memberkati kami semuanya, dan Tuhan yang meneguhkan hati kami supaya kami tetap yakin bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk kami senantiasa bisa dipakai oleh Tuhan memberitakan setiap kebenaran-Mu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi semuanya. Salam kudus buat kita semuanya dimanapun berada kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, selamat.